RRQ yang begitu fleksibel sekarang. Mereka ternyata udah gak sabar, kedua tim bersiap untuk drafting Peso Indonesia. Satukan suara kalian, karena ini adalah match perdana untuk RRQ di grup B. Harapan terbaik tentunya untuk RRQ. Perbedaannya adalah A77 kita nggak punya data yang terlalu banyak, sedangkan dari RRQ dilihat tuh udah wow, sudah sangat banyak. Yap, dan 3 power pick untuk RRQ. Ini langsung dibuka di awal. 1-1 buat Toy, Dairon dengan Poviusnya si manusia ungu ya kan. Terus juga Baxia yang sering dibawakan dengan Sutsujin. Buset, ini hero-hero yang lagi meta dilepas. Iya, ini lagi meta. Udah ambil aja, sudah dipersilahkan gitu. Berani. Dan sempat kita mention Cetian masih 0%. Kita tambahkan Masih 0% untuk nih. Setien kah? Lanjut kah? Bener, 0% loh. Masih 0% Setien ya. Apalagi berhadapan dengan hero-hero kayak Baxia. Apakah naik atau Povius. stay? Itu nanti kita lihat ya di game yang pertama Ya, nanti. jujur kalau ngeliat 3 awal harusnya stay ya. Harus stay. Ya, harusnya stay. 3 awal. Kita belum tahu nih sambungannya apa nanti. Tapi Gatot Kaca juga bisa jadi kombinasi bersama dengan Setien. Ya, dan area 77 ini kayaknya fast draft ya. Dari kedua tim tiba-tiba udah mau masukin last band juga. Angela dan juga Irital menjadi masing-masing band. Dan kita lihat mungkin aku nggak masalah sih nanti playmaking ke arah Idok butuh crowd control tampaknya untuk dari sisi RRQ. Kurang crowd control sih kalau soalnya aku ngeliatnya. Dan bahkan Baxia masih bisa di-flex kan buat jadi roamer juga. Jadi masih it's okay. Misalnya untuk RRQ-nya. Dan mereka lebih concern untuk nutup biar lebih nyaman ya pastinya ini untuk Toy sendiri bisa mainin one-one-nya. Jadi banning Edital very good. Dan juga banning buat Cici ini very good juga karena akan bisa pegang. Kalau kena curtain call-nya kena ke Baxia dan Povius sulit. Apalagi Baxia nih yang paling rentan kalau kena Yoyo Blitz. Ya, dan semuanya udah dilimitasi juga dari hero-hero 10 hero sudah ke ban. Apa nih fokus utama dari RRQ untuk berhadapan dengan A77? Fokus utama mereka ya mereka udah dapetin hero power. Udah landing aja. Landing dan juga yang menangin di objektif itu udah jelas ya. Tapi landingnya pasti nomor 1. Hadirnya Akai akankah mengubah dari tim RRQ? Lebih sulit dikit lah kalau mau ambil objektif ya. Ada heavy spin soalnya. PR Sutsujin jadi nambah ya ketika harus berhadapan dengan Akai. Betul. Di sisi itu ini Akai roam yang mungkin ya aku ngeliatnya roam dan gampang kepoke sih. Jadi malah asal heavy spinnya udah ke-trigger, netral objektifnya akan sebenarnya masih RRQ bisa pegang gitu loh. Jadi yang penting poking ke arah Akainya early, heavy spin ke-trigger, it's okay. RRQ, wah ini nih yang bisa ngepoke. Novaria dari jauh, Oh lala. poking. Jawaban juga sebenarnya. Dari kemarin benar Novaria berapa kali coba Om? Kayaknya belum pernah keluar Baru ya, perdana nih. Debut Perdana MSC keluar mestinya. juga. Kes Iya. cute. Dia memainkan Novaria di sini untuk melawan Zetian. Iya, bisa jadi karena memang sama-sama saling meng-outrange ya jatuhnya juga buat Setiannya. Ini cepet banget nih. Iya cepet banget draftnya dari tadi. Gimana nih RRQ? A77 apa yang bisa kita highlight? Kalau aku ngelihatnya ya RRQ mereka bakal main tetap ya dengan metode mereka pick of play. Ya. Ini akan bakal jadi ada momentum play untuk RRQ. Sedangkan A77 ya mereka bakal main objektif. One item langsung gas. RRQ itu sih. One yang penting dapetin free. Mereka akan bermain. Toy akan shine. Oke, jadi game pertama seharusnya nggak akan menjadi problematika untuk mereka. Aku bilang enggak karena RRQ mereka dapetin hero meta semua. Kendalanya Oh, kecil. well, dengan hero-hero meta yang mereka dapatkan, bagaimana mereka akan mengeksekusi game pertama Soul Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Mari kita ke Land of Down. Yes, terima kasih banyak Budi, Klan Monster, Umwawa dan juga Choni. Kali ini kita lihat agak cukup cerita yang miris dan unik ya Lim ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau memang sudah takdir berada ke IWC ya Lim ya. Apapun bisa terjadi. Kuasa Tuhan, tapi ini dia match yang pertama. IWC. Match kedua di game yang pertama. Oke, RRQ ya, ini dia yang sudah nunggu-nunggu nih kawan-kawan. Indo mana bang? Indo kapan bang? Ini nih yang kalian tunggu-tunggu. RRQ match pertamanya kemarin Onyx udah ya, match pertamanya 2-1, alhamdulillah menang. Dan ya ini sekarang RRQ kita akan lihat apakah ada hasil yang lebih baik. Novaria debut dan tembakan dapat. Yes, dan bahkan jangan lupakan Lim, nggak boleh menganggap remeh siapapun. Kita sempat berbicara Ya setuju. dari kemarin untuk tim manapun, walaupun ini bisa kita bilang tim yang tidak terlalu menjadi favorit Ya dari region berkembang. dari Ji. region berkembang, tapi tetap ingat ini masih mengerikan. Ya pasti. Siapapun apapun bisa terjadi. Semua punya chance untuk menang sih, gue bisa bilang kayak gitulah ya. Dan gue penasaran juga nih dengan Akai X Villain ya, berarti ada Gatot Kaca di roamer nanti. Areanya enak banget nih.
Ada Heavy Spin, ada Avatar of Guardian, plus kayak Lancelot juga bisa bebas kemanapun, dia bisa cari momentumnya sendiri dan terambil ternyata gold crate-nya, sayang sekali. Alright. Tapi kita menyaksikan para pasukan dari tim Area 77 untuk Dairan juga tidak bisa terlalu bermain agresif. Berada di posisi yang ketiga, dia respect juga. Tapi memang kalau ngomongin cara agility ini rotasi akan coba dilakukan sama Dairan sih. Kita tahu juga Dairan adalah salah satu EXP laner yang cukup aktif untuk melepas laningnya mereka. Ya dia pakai agility juga kan, walaupun tidak Walder's Blessing ya. Oh ya. Tapi nggak masalah juga sih selama masih ya catch up dengan landing yang dekat juga, dia mainnya pasti di river aja. Sujin setup langsung secara cepat ya, tank jungle balik lagi. Tapi memilih untuk team fight Lim. Meluangkan swing out target menuju ke Joy Boy dengan adanya satu team fight yang cukup besar para pasukan dari tim Area 77 mengusir dengan Heavy Spin Dairon versus everybody. Di depan sana mereka tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Dairon Sakarato mau dan first blood di tangan para pasukan dari tim Area 77. Sujin menukarkan dengan adanya satu turtle, the best thing yang bisa dilakukan oleh Sujin atas kehilangan Dairon. Tapi sayang banget tadi, karena Dairon ngebuang flickernya juga di last momennya. Oke, reset lagi karena balik ke turtle yang tetap didapatkan juga oleh RRQ. Turtle pertama yang lumayan mahal membuat Toy pastinya lebih unggul dari segi experience, lebih unggul dari segi goldnya juga. Sekarang pelan-pelan sih RRQ harus sadar Heavy Spin dan juga Avatar of Guardian nantinya, sekarang belum ada, itu akan jadi masalah serius. Toy udah mulai join dapetin mid-nya. Alright, tapi ternyata dari dengan Joy Boy dengan tidak memiliki Revitalize, tidak memiliki Avatar of Guardian, dia cuma hanya jadi badan. Keunggulan sedikit yang dimiliki dari tim RRQ dari segi goldnya ini makin bisa lebih menggulung kalau dia bisa dapetin turtle yang kedua. Oke, Death Sonata tadi. Sekarang Death Sonata udah nggak ngebuka vision, tapi kalau dia ngeliat pelurunya berhenti di situ harusnya ya dia Ada tahu orang. ada orang. Sesimpel itu dapat lagi. ISO. Ini nggak bagus untuk Toy. ISO ini yang tertukar dengan outplay waktu itu di MSC Kamboja. Begitu. Kalau nggak salah infonya dia pernah tertukar lah. Harusnya berangkat tapi karena ada 1 dan 2 hal yang akhirnya kalau nggak salah yang berangkat tuh outplay. Itu bukan tertukar dong, itu namanya, itu memang ditukar. Kalau tertukar tidak sengaja, makanya saya bingung Pak. Ini kenapa bisa ketukar? Dia mukanya sama kah atau apa? Tertukar. Aduh, ditukar. Nasib yang itu tertukar. ya, Tapi ditukar. sekarang lihat, dia takdir sudah menuju ke arah MSC tetap untuk dirinya. Dan MSC yang lebih besar, IWC Oke. di Saudi Arabia Riyadh. Let's see ya, seperti apa nih kiprah yang bisa dijalankan oleh ISO. Juga depan tuh yang Dragon fokus sekarang ISO dan bahkan tidak ada Purify yang sempat dimainkan oleh seorang ISO. Kayaknya agak terlalu menahan trigger sepertinya para pasukan tim Area 77 berharap dia masih bisa diselamatkan tadi Lim. Dengan Power of Retribution yang telah dikeluarkan, mau tidak mau ada pertukaran. Dapetin Purple atau Turtle, chance-nya cuma itu. Itu dia. Tapi ya kalau ngomongin riset, mereka harus riset sekarang. Dominasinya RRQ belum terlihat. Ya walaupun tank jungle karena lawannya juga bisa dibilang 2 tank kan, Gatot Kaca dan juga Akai. Ini susah untuk tabrak awal lah. Makanya kayak Lancelot juga lumayan bebas. 2 kali turtle. Ini menjadi awal yang sempurna juga bisa dibilang untuk RRQ. So mereka tinggal mempertahankan aja nih tempo seperti ini, biarkan One dan Novarianya farming. Late game akan jadi punya mereka. Alright. Dan bahkan di arah top lane, lihat di mana Dairan mau one by situation dengan sosok dari seorang Zero. Satu puncher untuk mundur ke arah belakang sudah dikeluarkan membuat Area 77 malah nggak punya area farming sama sekali. Niatnya Zero akan coba bertukar laning supaya dia bisa farming. Tapi Dairan yang nggak mau pasin laning ya, bahkan Idol bisa sekerat full mount. Apakah akan ada mundur ke arah belakang atau freestyle dulu bos? Nggak ada. Pelan-pelan dulu ya. Gak boleh buru-buru follow up damage-nya soalnya Novaria Ji belum bisa sekenceng itu damage-nya. Scaling juga kan dia. Iya. Dia mungkin kalau tadi ada Toy di sampingnya mungkin berani, tapi Toy-nya juga kan kondisinya lagi clear bawah. Jadi nggak pas lah bisa dibilang. So RRQ mereka pelan-pelan lagi, mereka coba untuk kendalikan temponya lagi. Mungkin di Turtle nanti akan sedikit naik lagi nih temponya, akan sedikit kasar lagi mainnya dari RRQ. Toy udah selesai dari Windtalker-nya. Oke. Selesai dengan Windtalker. Tapi Ureshi kayaknya akan coba untuk membantu pergerakan dari sosok ISO di arah bottom lane. Dan Hunter memastikan tidak ada lagi pasif untuk Hunter. Tapi apakah real satu Astral? Tapi the Way of Dragon masih bisa di counter karena adanya Heavy Spin. Kayaknya menendang ke arah Akai kalau misalnya nanti ada kondisi yang cukup hektik, kayaknya nggak wise deh Lim. Apalagi pakai flicker. Iya, apalagi pakai flicker. Seperti ini terlalu ngebuang short skill menurut gua. Kalau mau sekalian aja pancing ISO dengan Purify dan Avatar of Guardian, mencoba untuk melindungi Joy Boy. Berhasil membuat ISO selamat dari ganking yang dilakukan oleh RRQ. Tapi buying time yang terlalu lama
RRQ seakan-akan menyetir area 7-7 untuk kayak udah lo farming aja, lo gak usah objektif, gak usah dapetin turret, dan nanti dia yang kegulung ketika momentumnya udah didapetin oleh RRQ. Ya, karena memang dari power spike hero-nya kan, mid to late game ini akan berkuasa pastinya dari 1-1, dari Novaria, plus yang bagus dari tadi adalah pressure ke arah ISO-nya nggak lepas. Ini terus-terusan diberikan. Jangan sampai turtle lepas, itu dulu. Objektif dari RRQ ini memang depends banget sama turtle-nya. Sementara itu, Oke, Idok masuk terlalu dalam mencoba untuk ditangkap dengan Unbreakable, dan itu dia Fear of the Phoenix membuat Idok kali ini akan terjadi korban jiwa yang cukup sakit. Tapi nampaknya crossbow off tank from Toy. This is Captain Toy sticking ready to take off. Berhasil mendapatkan 1 point kill, tapi sayangnya dengan adanya Euris yang terlalu jauh, tidak ada 2 point kill. 1 cukup bertukar. Sesama roamer, that's it, sampai di situ aja. Dairan standby, mencoba untuk membuat seorang Zero tidak bisa pulang. Zoning out dilakukan, tapi itu dia yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim area 7-7. Disengage is the best thing yang bisa dilakukan sekarang, dan mereka masih membutuhkan exit plan. Gimana cara mereka bisa menang di mid game-nya? Karena udah dibawa ke late game ini berat, Lim. itu dia. Sebenarnya Idok cuma mancing aja berarti ya. Dia mancing short skill aja, plus dia coba untuk ngebukain vision aja. Nextnya ya, memang hanya kelihatan roamer tukar roamer, tapi kalau dilihat dari secara garis besar ada turtle juga nih yang didapatkan oleh Sutsujin. Jadi perfect turtle tadi untuk RRQ. So purple buff sekarang. Invade jungle Masih dapat. masih aman. Masih Zero aman. retribution barusan. Ya, Astral Echo balik lagi membuat para pasukan RRQ, mereka punya visionnya sangat jelas. Jangan sampai nantinya, itu dia. Hati-hati loh, Idok lama-lama bisa dimakan soalnya. Iya. Lancelot itu tipikal yang nantinya akan bikin hybrid kan. Brute Force mungkin ada Endless Battle. Nyaris banget. Berasa loh lama-lama Astral Meteor, Lim. Satu kali lama-lama berasa juga. Dan lihat Idok stay by label tapakan Noel Dragon-nya kali ini tidak ada dihindari. Zero walaupun coba untuk menggocek, tapi 1 Astral Meteor masih kena ke arah sosok Zero. Oke. Pelan-pelan ya, ini pressure-nya nggak sekenceng Idok duel flicker di following up oleh pasukan dari tim RRQ. 1 duel Dragon with flicker yang sangat manis menandakan 1 poin kill yang sangat mahal, tapi para pasukan tim RRQ mereka tidak mau follow up lebih karena tidak adanya sosok roamer yang bisa menginitiate. Sedangkan Toy langsung respon ke arah bottom lane, dia akan kehilangan 1 turret kalau dia sedikit terlambat saja. Ini masih tuker terus ya konsepnya ya. 1 tukar 1 lah rata-rata. Dari segi item lihat, itu Husklow yang udah bikin dari Toy-nya ini enak banget. Next Malefic Gun, ada attack speed, ada range juga. Ini jadi kombinasi yang sempurna. Tapi Zero yang coba ditangkap Sutsujin. Masih ada puncher, 1 tornado terlalu sakit, flicker for defensive dikeluarkan. Astral Echo, Zero gocek kiri kanan depan belakang. Apakah ada Astral Meteor? Tidak ada kali ini. Terlalu jauh kayaknya kalau misalnya Astral Meteor juga dikeker. Itu dia. Terlalu jauh. Tapi ya memang resiko sih. Novaria mau apapun yang terjadi lawan Lancelot akan tetap susah. Mau siapapun nama Novarianya itu sama aja akan tetap susah. Dan itu terjadi tadi, lihat kan Zero. Dia coba untuk kebalikin keadaan, hampir loh kena kill. Iya, untung ada flicker ya. Bayangkan kalau tadi flickernya nggak available. Dan itu ngebuang source dong jadinya. Source sangat mahal. Ditambah langsung coba difokus tuh After menuju ke arah sosok dari Hunter. Tapi following up damage yang ternyata kurang membuat Torpus dari tim RRQ berhasil untuk disengage. Lihat area 7-7, dia langsung ngelepas dari cengkraman RRQ. Flicker yang sangat bagus dari Hunter membuat RRQ kali ini mendapatkan sedikit kerugian dari initiate team fight. Cuma keuntungannya ditukar dengan free dari Lord. Itu dia Lord yang free, plus tadi sumber skillnya juga memang terlalu banyak dari area 7-7 Ji. Dia ngebuka Fury of Phoenix, dia buka Heavy Spin, Flicker. jadi kayak terlalu banyak. Sementara kalau dari RRQ dia nggak buka apapun. Yes. Hanya ulti Idok aja. Tapi di arah top lane mereka akan melepaskan untuk turretnya, ditukar barter dengan inner turret dari bottom lane karena Toy udah available di arah bottom lane, standby. Astral Echo, Avatar of Guardian masih miss, sulit untuk menangkap Prince di arah belakang. Tapi dengan adanya Dairan mereka untuk team fight akan lebih kuat. 1 turret didapatkan, Holy Defense terbuka, nggak boleh Holy Defense-nya pecah. Iya, sebenarnya kalau dari by regular season ya kita lumayan jarang lihat Idok pakai Chow loh. Iya. Lumayan jarang karena dari pool hero-nya bahkan ke regular season kalau nggak salah ya nggak pernah sama sekali berarti. Cuma ya namanya roamer apalagi udah sampai masuk ke MSC ya. Ya pasti udah jago lah ya. Pakai Chow ya udah oke lah tadi beberapa kali. Cuman keputusan aja. Sementara di mid Sutsujin Buying time. dia coba tabrak. Mereka mau mid ya. Mereka mau midnya, mereka buying time, mereka kate ke belakang dengan adanya clear dari Tone Rose pasukan dari tim ada 77 berhasil membuka weakness point, and this is Captain Toys making ready to take off.
Satu point kill terhadap Zero yang gak ada lagi chance untuk bisa menghindari. Crossbow off tank dari Toy berhasil membuat area 77 kali ini kebingungan untuk melakukan defensif. Karena salah satu carry mereka, Lancelot, itu dibutuhkan sekali untuk clear minion yang sangat cepat. Bahkan bisa gue bilang sekarang masih satu-satunya loh. Karena ISO-nya juga belum jadi. Ada. Di bagian top lane best, Holy Defense-nya udah pecah dan dipaksa. Akan coba dipaksa, jadi ada finish setelah di pop up. Pasti dari tim area 77 mereka nggak boleh memaksa team fight kalau mereka nggak memastikan Dapat. clear minion. Kalau mereka pastikan clear minion di area bottom mid, itu baru mereka boleh komit. Karena kalau mereka kehilangan 2-3 pemain, yang ditakutkan adalah kalau minionnya berhasil nerobos base turret. Iya, dan lumayan banget satu best turret loh. Di Lord yang pertama. Kita intip dari segi item, si Halberd bahkan menjadi item kelima untuk Toy. Lihat dari sisi gold lane lawannya ISO ditabrak lagi. Oh, Sutsujin dari belakang. Oke, tapi ternyata USC mau nggak mau harus mundur ke arah belakang. Balik lagi, satu poin kill didapatkan. Toy, dia ngelepas weakness point dengan sangat cepat di depan sana. Wah, ini Toy-nya sih di game kali ini bagus banget ya. Cara dia ngelempar swampad-nya, terus kayak dia ngebuka Nethesin Flower-nya itu bagus banget. Dan sekarang lihat Sutsujin zoning di bagian depan. Oke, zoning menuju ke arah ISO. Fury active pin setelah di pop up. Para pasukan dari tim area 77 dengan tidak adanya damage. Dengan 7.000 gold difference, mereka sulit untuk mempertahankan base turret di arah bottom lane mereka. Sulit untuk menumbangkan Sutsujin, sulit untuk mempertahankan base turret, sulit untuk bisa menumbangkan Toy yang sudah berada di level 15 dengan item yang sudah sangat prematur. Iya, disiplin ya. Itulah yang dilakukan tadi. Karena ngelihat dari pergerakannya juga RRQ mereka tahu banget nih gimana caranya menguasai zona yang memang harusnya milik mereka dengan keunggulan 7.000 gold, hampir ke 8.000 gold aja. Sebenarnya di menit segini nggak terlalu sampai one sided lah. Ada perlawanan yang diberikan juga, apalagi ngelihat dari point killnya. Perbedaannya dikit banget nih, 5 berbanding 3 kan. Jadi kayak fine lah untuk point kill, nggak beda jauh. Sementara Lord langsung di setup. Ini mau dikontes kah? Sepertinya area 77 mereka mau coba untuk ngebuka. Oke, mereka kebuka. Dairen terlihat di depan sana, tapi Dairen versus everybody bakal memasang dengan ada half speed. Asal Meteor terlalu sakit, tapi hidup mencari. Di mana Lancelot berada? Backup akan coba dikeluarkan. Dairen, lihat dia nggak butuh pakai flicker untuk bisa dive in ke arah belakang. Dia langsung bisa masuk. Dan di sana Yuresi udah gak ada jalan balik selain cuma heavy speed nih. Itu dia. Oke, sekarang Lord udah didapatkan oleh RRQ. Dan ini jadi Lord yang bahaya. Surprise Zero! Kali ini untung aja dari Idok gak komit. Bayangkan kalau Idok komit tadi, karena ingat Phantom Execution itu punya channeling dan bisa ditutup. Iya. Tonros yang enggak, Tonros yang langsung banget instan cepat. Dan Tonrosnya kebuka di awal. Tonrosnya udah dibuka, betul sekali. Sementara untuk item ini final defensif ya. Mungkin bisa gue bilang final karena Lordnya berbahaya banget di gold yang bedanya lumayan jauh. 8.000 bro. Satu item lagi untuk Grangernya, untuk ISO belum full item. Gatot kancanya Winter, oke dia mau bait crossbow of tank sepertinya. Akainya juga Winter, jadi 2 Winter nih. Mahal banget sebenarnya 2 Winter ini untuk langsung dibuild ya para roamer, para frontliner lah. Tapi lihat sih apakah Winter ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung ada Idok. Astral Echo menuju ke belakang, target siapapun bakal bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Anarchy. Dan itu dia, Shiro mencoba untuk menghindari Riz, Spirit of the Phoenix. Tapi lihat target utama mereka, Riz terus membuat Shiro kebingungan di mana target di depan dan membalikkan kembali keadaan mereka kehilangan Shiro. Ini bencana, fokus ke base turret, gak melihat apa yang terjadi. Dan RRQ take the game one dengan one-sided full domination. Iya, berjalan dengan mulus sesuai dengan strategi. Chow dari Idok muncul dan itu membawa angin segar juga untuk RRQ. Tank jungle cocok sekali dengan gameplay dari RRQ. Bude Clara Moonstar, Wawa dan juga Koni, apakah RRQ sudah sesuai prediksi kalian cara bermainnya? Yap, dan di sini kita akan menjawab langsung di mana permainan begitu objektif. Nggak terlalu banyak peperangan terjadi di game pertama, tapi ekspektasi dari kalian gimana? Aku suka ya, karena mereka memang stay on the track. Mereka juga fokus untuk mendapatkan objektif saja daripada mereka menangin buat atau nyari ya tim fight yang banyak juga. Itu jarang banget kita lihat tadi. Sesuai ekspektasi. Kalau aku ngeliatnya tetap fight, tapi nggak lupa objektif. Jadi itu yang tentunya again sangat-sangat ditekankan dan diperlukan dalam game, balance. Gak cuman fight, tapi juga objektif. Ini fightnya menurutku malah minim banget. Ya memang Beda kayak di MPL kita biasa lihat. Iya, super minimalis. Karena ya balik lagi, sini masih balik dengan skema di mana objektif yang jauh lebih mahal ya. Mungkin dibandingkan dengan team fight juga. Cuman satu yang aku nggak expect sebenarnya game time-nya yang lumayan panjang.
Buat di bawah RRQ. 11 menit ya. Di atas 11 menit ya. Aku Iya. expect-nya 11 menit atau di bawah mungkin. Ya, 9 menit. Yes. MWA 9 menit. itu Rekor akan rekornya. dipecahkan di MSC. Nah itu pagi banget gak sih kalau 9 menit ya. Ya, dan ini sekaligus untuk menambahkan ya, ini bisa nih kita masukin klinik kita. Zetien. Belum ya. 0%, Zetien. masih 0%. Masih belum ada power yang lebih sih memang dari Zetien sendiri, apalagi kalau sampai kalah di early game, mid game-nya kayaknya nggak bakal kepegang sama dia. Berat. Semakin Kalau early-nya udah ini nggak ada Ya, karena waktu dengan untuk recover atau gimana?